Shalom saudara, welcome to church. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berkumpul di ibadah online GPSI Jakarta. Hari ini kita memasuki bulan yang baru yaitu tanggal 1 November 2020. Dan memasuki bulan yang baru ini kita juga akan memasuki tema yang baru yaitu setia sampai akhir. Saya percaya kita semua akan belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam menjalani hidup ini. Terutama mungkin di situasi-situasi yang mungkin gak lagi mudah. Dan selain itu juga di minggu pertama ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Karena itu saya ingin mengingatkan saudara untuk mempersiapkan roti, crackers atau apapun dan minuman, teh, sirup atau apapun untuk melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk jemaat. Yang pertama, minggu depan kita akan tetap beribadah secara online. Karena itu saya menghimbau untuk jemaat semua untuk subscribe dan memeriksa YouTube channel GPSI Jakarta supaya tidak tertinggal dengan update-update yang ada di channel YouTube tersebut. Selain itu juga di setiap ibadah hari Minggu kita akan ada ibadah sekolah minggu yang diadakan secara live, yaitu melalui platform yang lain dan linknya dapat dilihat di deskripsi box di video-video YouTube GPSI Jakarta. Selain itu juga yang berikutnya kita mau tetap dukung pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dengan ambil bagian kita, jaga jarak, tidak keluar rumah jika tidak dibutuhkan dan menjaga protokol kesehatan. Dan kita semua juga ingin tetap berdoa supaya masa-masa yang mungkin berat ini juga bisa berlalu dengan baik. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita bisa melalui ini semua dengan bersama-sama. Dan yang terakhir, untuk saudara yang ingin memberikan persembahan maupun persembahan persepuluhan, dapat memberikannya melalui rekening yang akan tertera di bawah ini. Kita percaya bahwa persembahan yang kita berikan dengan hati yang gembira, itu bisa membawa dupa yang menjadi dupa yang harum untuk kerajaan surga. Amin saudara. Demikian pengumuman hari ini. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Robinson Nainggolan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kita mau kembali menyatukan hati pikiran kita. Kita mau berfokus pada hadirat Tuhan. Kita pujikan namanya. Karena keberadaan kita baik adanya, itu hanya karena anugerah Tuhan. Kita mau ambil saat teduh sejenak, kita menyatakan Tuhan baik, Tuhan baik. Yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus
Kamu terus pujikan nama Tuhan karena Dia baik. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. ajaib perkasa perbuatanmu. Kita mau nyanyikan, ku nyanyi haleluya.
Dia mau tinggikan namanya. Hosana. Tuhan begitu baik atas kita. Sudah selayaknya kita bersyukur atas kehidupan ini. Tak pernah sedetik pun karyanya gagal akan kita. Dia baik. Dia mengatasi segala badai hidup kita. Kita mau percaya, kita mau letakkan keyakinan kita di dalam tangan kasih dan pengurapannya. Tuhan baik, Tuhan baik. Kita mau katakan, Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu
kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, Engkau begitu baik atas hidup kami. Setia sampai akhir. Bulan ini kami akan diajar akan tema itu. Terlebih dahulu kami membuka hati kami, jiwa kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan bahwa kami setia sampai akhir untuk mengikut-Mu Tuhan. Kami percaya menjadi pengikut-Mu bukan sesuatu hal yang mudah bagi orang di dunia ini Tuhan. Karena kami harus memikul salib-Mu. Tapi kami yakin percaya kuk yang kami pikul adalah ringan. Seperti yang sudah Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memasuki kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terlebih dahulu Tuhan mau masuk ke dalam hati kami. Sehingga firman yang ditabur seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Dan itu akan tumbuh lebat Tuhan. Kuat berakar di dalam hati kami. Dan menjadi pegangan yang teguh buat kehidupan kami. Kami mau membawa dalam doa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman hari ini. Pendeta Erna Enggolan. Kiranya apa yang disampaikan oleh beliau Tuhan mengajar kami. Menjadi pegangan buat hidup kami. Dan penuh dengan urapan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membawa ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sehingga ibadah ini berlimpah berkat dan kuasa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur atas keadaan kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua di sini katakan amin, haleluya, haleluya. Selamat beribadah. Shalom saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih buat kemurahan-Mu, di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun secara online atau daring. Kami sungguh percaya Tuhan ini bukan oleh karena kuat kami, bukan oleh karena gagah kami, tapi oleh karena kemurahan Tuhan memberi kami nafas, memberi kami kehidupan, memberi kami kesempatan untuk berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Itu sebabnya berdoa, berkatilah kami semua ya Tuhan. Saudara kami yang ada di rumah masing-masing, kondisi apapun yang mereka hadapi, hamba berdoa Kau jamah lawan mereka. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami, terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua orang percaya katakan amin, amin, puji Tuhan, haleluya. Nah, saudaraku, saya diberitahu oleh Bapak Gembala bahwa tema khotbah sepanjang bulan November dari gereja kita adalah setia sampai akhir. Nah, sehubungan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan bangsa negara kita, maka saya rindu kita membuka sama-sama 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Nanti kemudian satu lagi 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Dan tema untuk minggu ini adalah tetap setia di masa-masa susah. Temanya tetap setia di masa-masa susah. Sekali lagi bukalah Alkitab saudara, bukalah HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau gadget apapun yang saya miliki. Kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11 dan 2 Timotius 4 6 dan 7. Saya akan bacakan bagi kita. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Di dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, yang terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Satu lagi 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7, hanya 2 ayat. 2
2 Timotius 4, 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji nama Tuhan. Saya mau beritahu dulu latar belakang ayat-ayat yang kita baca ini. Saudaraku, Rasul Paulus adalah tokoh yang luar biasa di zaman setelah Yesus Kristus. Dia disebut oleh banyak orang sebagai one of the greatest Jews that ever lived. Artinya orang yang salah satu terbesar dari antara orang Yahudi yang pernah hidup. Paulus bukanlah rasul yang dipilih Yesus Kristus pada awal pelayanannya di muka bumi ini. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus dan lain-lain. Yaitu 12 orang murid-murid yang dipilih Yesus sendiri. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Dialah yang membawa Injil pertama kali ke Eropa. Yang akhirnya dari Eropa, Injil diberitakan ke Amerika, Afrika dan seluruh dunia termasuk Indonesia. Puji Tuhan. Dari 26 kitab-kitab yang ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, 14 kitab ditulis oleh Paulus. Oleh ilham Roh Kudus. Itu yang diakui oleh bapak-bapak gereja sehingga masuk dalam bagian Alkitab. Paulus yang tadinya bernama Saulus adalah orang yang menganiaya gereja dan membunuh pengikut Yesus Kristus. Tetapi bertobat secara spektakular karena Yesus Kristus sendiri yang datang mendatanginya. Nanti baca dalam Kisah para Rasul 9 khususnya ayat 1 sampai 11. Setelah bertobat, Paulus sangat giat memberitakan Injil. Tetapi risikonya adalah penderitaan dan masa-masa susah yang dihadapinya. Tadi kita mendapat gambaran betapa Paulus berulang-ulang mengalami masa-masa yang susah dan dianiaya. Itu sebabnya kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada Timotius yang tadi kita baca melalui ayat-ayat tadi, Rasul Paulus menggambarkan bagaimana masa-masa yang susah dialaminya. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir. Kalau saya sebut namanya finishing well. Ya. Ingat saudaraku, firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itu dalam Matius 24 ayat 14. Ada lagi satu ayat berkata begini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, maksudnya yang setia, akan selamat. Nah saudaraku, sebelum lanjut, saya mau cerita dulu sebuah artikel yang pernah saya baca dulu saudaraku, yang sangat memberkati saya, tentang seorang tenaga kerja wanita TKW dari Indonesia yang bekerja di Singapura, tetapi tiba-tiba dapat warisan sebanyak 10,8 miliar rupiah. Wow, luar biasa ya. Nah, pada tahun 2013 saudaraku, kesetiaan yang disertai ketekunan dan kesabaran Sulastri, seorang TKW dan pembantu rumah tangga di Singapura berasal dari Surabaya, mendapat warisan senilai 1 juta dolar Singapura. Kalau dirupiahkan sekarang kira-kira 10,8 miliar. Dari majikannya yang bernama Ko Guat Nio, seorang wanita karir yang hidup seorang diri tetapi lumayan kaya. Saudaraku, Sulastri ini dikenal sangat ramah di daerah kompleks namanya Yulian Park, di mana dia tinggal bersama dengan majikannya. Dia dikenal sebagai wanita atau pembantu rumah tangga yang sangat ramah, suka tersenyum. Menurut koordinator kompleks itu, namanya Mr. Sanga, bahwa dia selalu bersenyum kepada para penghuni lainnya. Namun ketika Madam Ko meninggal dunia, dia menjadi pendiam. Sulastri sebenarnya sudah ingin pensiun dan kembali ke Indonesia. Namun melihat kondisi majikannya, yaitu Madam Ko ini, usianya sudah 92 tahun, hidup sebatang kara dan sakit-sakitan, dia tidak tega. Di apartemennya, Madam Ko hanya tinggal bersama bersama Sulastri dan seekor kucingnya. Jadi Sulastri lah yang mengurus semuanya, mulai dari membeli bahan-bahan
makanan, memasak, mengurus semuanya, sakit, mengantar ke rumah sakit, mengantar ke salon, gunting rambut dan semuanya. Pokoknya cukup lelah, capek, tapi juga menyusahkan. Namun dia tetap setia kepada Madam Ko ini. Melihat itulah Madam Ko menjadi sangat terkesan karena kesetiaan serta ketekunan dari Sulastri ini. Akhirnya dia membuat suatu warisan bahwa 1/3 dari hartanya akan diwariskan kepada Sulastri sebesar $1 juta Singapura tadi. Sisanya dia sumbangkan kepada rumah sakit di mana dia suka dirawat atau suka berobat, salon di mana dia suka gunting rambut, juga kepada yayasan pecinta kucing namanya Cat Welfare Society, kepada dokter pribadinya serta kepada keponakannya. Tapi yang luar biasa, yang terbesar adalah Sulastri. Apa artinya bagi kita? Saya percaya kalau kita setia meskipun mengalami hal-hal yang susah, Tuhan tidak akan tinggal diam dan sanggup memberkati kita jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan bahkan doakan. Amin saudaraku. Nah saudara, kita sedang menghadapi masa-masa susah akibat pandemi COVID-19 ini. Kita masih merasakan sampai sekarang. Sudah berkali-kali saya sampaikan di dalam khotbah saya. Bukan saja tentang banyaknya yang meninggal dunia ya. Saya merasakan Indonesia saja, dan sudah ada beritanya, sudah sekitar 400.000 orang yang terinfeksi. Yang meninggal sudah sekitar 13.500. Di seluruh dunia sudah sekitar 43 juta. Yang meninggal sudah sekitar 1,2 juta. Tapi dampak lainnya kita rasakan. Ekonomi yang susah, PHK, mata pencarian yang berkurang, bahkan tidak ada uang lagi, dan macam-macam lah. Transportasi yang terpuruk. Saya mendengar Lion Air sudah nggak bisa bayar cicilan hutangnya, bahkan cicilan leasingnya. Ini menjadi perkara dengan dia membeli banyak pesawat, tapi karena penurunan drastis penumpang selama COVID ini, dia nggak sanggup membayar cicilan dan bunganya. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Itu sebabnya kita perlu banyak berdoa, karena pemerintah juga sudah berkata kita sedang mengalami resesi. Makanya kita berdoa agar program-program pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 serta juga mendorong ekonomi kita supaya berhasil, sehingga akan lebih terbuka lagi lapangan pekerjaan dan ekonomi kita bisa bertumbuh kembali. Amin saudaraku. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar dari Paulus. Walaupun situasinya berbeda, tapi intinya kita juga sedang mengalami masa-masa yang susah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tetap setia di masa-masa susah? Mari kita lihat hal-hal yang berikut ini. Ini dia. Yang pertama, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Saya baca ulang 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara, tidak putus asa membuat Rasul Paulus mampu bertahan dan dapat mengatasi masa-masa susah dalam hidupnya, serta finishing well, yaitu tetap setia sampai akhir. Perhatikan slide yang itu saudaraku. Saya melihat bahwa salah satu faktor orang yang sering gagal dalam hidupnya adalah karena mudah putus asa atau gampang menyerah juga. Biasanya orang tersebut berpikir Tuhan tidak mau dan tidak akan menolong. Padahal Tuhan pasti memberikan hikmat bagi setiap orang yang memintanya kepada Tuhan agar bisa mendapatkan solusi. Mari saya bacakan Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kita mintalah hikmat dari Tuhan supaya ada solusi buat masalah yang kita hadapi. Ingat saudaraku, ada semua yang berkata begini, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang
jika dia sendiri tidak berusaha. Saudaraku, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan punya masalah. Sudah menjadi kodrat kita manusia dalam hidup ini akan menghadapi masalah. Kenapa? Karena memang iblis tidak suka kita maju. Iblis mau agar kita jatuh dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, maka kita perlu menghadapi itu dan tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin, saudaraku. Satu ayat yang sudah terkenal akan saya baca. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, jangan pernah putus asa. Amin. Ayo katakan kepada diri sendiri. Jangan pernah putus asa. Katakan, puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua. Miliki dan peliharalah iman yang teguh kepada Tuhan. Miliki dan peliharalah iman yang teguh kepada Tuhan. Saya baca ulang 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saudaraku, memiliki dan memelihara iman yang teguh membuat Rasul Paulus mampu bertahan dan mengatasi masa-masa susah dalam hidupnya serta finishing well, yaitu tetap setia sampai akhir. Coba lihat slide berikut juga. Iman yang teguh akan membuat kita tidak akan tawar hati jika menghadapi masa-masa yang susah. Bahkan kondisi yang menyakitkan sekalipun, kita akan anggap itu ringan. Mari saya bacakan 2 Korintus 4, 16 sampai 18. 2 Korintus 4, 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bayangkan Paulus berkata, penderitaan ringan. Padahal kita tadi membaca bagaimana beratnya penderitaan yang dialami dan masa-masa susah yang dihadapinya. Jadi sangat jelas bahwa Rasul Paulus memiliki dan memelihara iman yang teguh. Coba lihat slide berikut. Sudah banyak sebetulnya kita dengar khotbah-khotbah tentang pengajaran-pengajaran juga tentang iman ini. Lewat buku-buku yang kita baca tentang iman. Yang menjadi masalah ialah kita sering tidak mempraktekannya. Betul saudaraku? Rasanya coba kita koreksi diri kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Tapi kadang-kadang begitu ada masalah, kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Makanya saudaraku, lihat slide berikut. Iman yang teguh ialah percaya bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapi dan yakin sesuatu terjadi di tengah ketidakmungkinan. Nanti kalau ada waktu atau berikan waktu saudara, bacalah seluruhnya Ibrani pasal 11. Di sana nanti saudara mendapatkan dan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki dan memelihara iman yang teguh. Seperti Nuh, bayangkan orang mengejek dia, mentertawakan, mengapa membangun bahtera di pegunungan. Kayaknya gak mungkin lah bahtera ada di pegunungan. Tapi Nuh setia karena Tuhan perintahkan untuk membangunnya. Kita akan mendapatkan Abraham yang sampai disebut bapak orang percaya. Yusuf anak Yakub dalam penderitaannya bahkan di penjara, tetapi tetap setia imannya teguh kepada Tuhan. Musa, Daud dan sebagainya. Saudara nanti lihat itu.
Itulah tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman yang teguh dan memeliharanya. Makanya dikatakan dalam ayat 6 Ibrani 11 itu, bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku, lihat slide berikut ini. Itu sebabnya saudara, kita harus rajin beribadah. Walaupun sekarang ini kita tidak beribadah secara tatap muka, saya sungguh mendorong saudara tetaplah mengikuti ibadah kita secara online. Ya, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Rajin juga ikut KKR atau seminar-seminar, bahkan retreat kalau ada, saudaraku ya. Rajin membaca buku-buku rohani. Dengan demikian kita bisa memelihara iman kita yang teguh kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kok susah aminnya? Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk pada poin yang ketiga. Memiliki dan memelihara urapan Roh Kudus. Saya baca Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus dan seterusnya. Artinya dengan jelas dikatakan bahwa Paulus itu penuh dengan Roh Kudus. Dia memiliki tetapi juga memelihara urapan Roh Kudus dalam hidupnya. Lihat slide berikut ini. Memiliki dan memelihara urapan Roh Kudus membuat Rasul Paulus mampu bertahan dan mengatasi masa-masa susah dalam hidupnya, serta finishing well, yaitu tetap setia sampai akhir. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam pengajarannya, Rasul Paulus meminta agar jemaat penuh dengan Roh Kudus. Nanti baca di rumah Efesus 5:18. Hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Efesus 6 ayat 10 berkata apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Maksudnya apa? Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Lihat slide berikut. Ingat saudaraku, ada kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita jika kita memiliki dan memelihara urapan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Maka kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di sana bahasa Inggrisnya adalah power. Itu berasal dari bahasa Greka Yunani, yaitu dunamis. Dari kata dunamis inilah ada kata dynamite. Itu dinamit itu, saudaraku. Artinya apa? Ada kekuatan yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menghadapi segala macam persoalan, bahkan masa-masa yang sulit sekalipun. Sebenarnya tentang memiliki dan memelihara urapan Roh Kudus telah banyak saya korbankan di termasuk GPSI, saudaraku ya. Mari saudaraku, saya sungguh menghimbau agar kita betul-betul memiliki dan memelihara urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut lagi, yang keempat. Percaya akan kasih Tuhan yang tidak berubah atau luntur. Saya ulangi, percaya akan kasih Tuhan yang tidak pernah luntur. Roma 8, 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudaraku. Di sini Paulus menekankan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah luntur dalam hidup kita. Lihat slide berikut. Saudaraku, percaya akan kasih Tuhan yang tidak pernah luntur membuat Rasul Paulus mampu bertahan dan mengatasi masa-masa yang susah dalam hidupnya, serta finishing well, tetap setia sampai akhir. Ingat saudara, Yesus Kristus
menyatakan kepada murid-muridnya, termasuk kita saat ini, bahwa kasih-Nya tidak akan pernah luntur. Dengarkan ini, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes 15, 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, perhatikan, Tuhan sungguh mengasihi kita dan kasih-Nya tidak pernah luntur. Bahkan tadi kita membaca, kita disebut sebagai sahabat Allah. Wah, luar biasa. Kalau kita memiliki sahabat ya yang sudah betul-betul kita sahabat karib gitu, kita pasti bantu dia kalau dia kesusahan. Kita perhatikan dia. Amin saudaraku. Begitulah Tuhan kita sama kita. Bahkan lebih daripada orang dunia ini. Jadi percayalah bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah luntur. Dia pun berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya baca ulang 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia lahir batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ingat saudara, tidak tawar hati membuat seseorang bisa bersyukur dalam berbagai kesusahan. Itulah yang dialami oleh Paulus. Makanya dia katakan, kami tidak tawar hati. Jadi kita lihat Paulus juga mengajar jemaat-jemaat untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan, saya bacakan Efesus 5:20. Ini dia tulis kepada jemaat yang ada di Efesus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekarang saya baca Kolose 3 ayat 17. Jadi artinya kepada jemaat yang di Kolose. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Satu lagi, 1 Tesalonika 5:18. Artinya ini surat kiriman kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, sebelumnya masih banyak ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus tentang perlunya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengarkan ini. Bagaimana mungkin Paulus mengajar banyak orang, termasuk kita, untuk bersyukur kalau dia sendiri tidak melakukannya? Amin. Jadi dia selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Coba lihat slide berikut. Selalu bersyukur kepada Tuhan membuat Rasul Paulus mampu bertahan dan mengatasi masa-masa susah dalam hidupnya, serta finishing well, yaitu tetap setia sampai akhir. Ingat saudara, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka sukacita akan melingkupi hidup kita, dan itulah akan mendatangkan kekuatan bagi kita. Firman Allah berkata, Nehemia 11 ayat 8, The joy of the Lord is my strength. Kesukaan dari Tuhan, sukacita kepada Tuhan, itu adalah kekuatanku, kata firman Tuhan. Jadi saudara,
Saya percaya jika kita menerapkan apa yang dilakukan Rasul Paulus pada waktu menghadapi masa-masa yang susah, maka kita juga akan tetap setia kepada Tuhan waktu kita sedang mengalami kesusahan selama pandemi COVID-19 ini ataupun masalah yang lainnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita terapkan ini semuanya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajar kami Tuhan, agar kami tetap setia dalam menghadapi masa-masa yang susah. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menghadapi segala masalah. Termasuk akan memberikan jalan keluar bagi pencobaan-pencobaan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Saudaraku, sambil kita duduk kepala, ingat tadi juga saya doakan dan saya juga sudah singgung bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita dalam setiap masalah kita. Asal kita sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan saya rindu berdoa bagi saudara yang ingin didoakan karena beban pergumulan saudara. Apapun itu masalah saudara, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab dialah yang mempedulikan kamu, kata firman Tuhan. Mungkin ada masalah keuangan, ada masalah keluarga, sakit penyakit atau apa saja. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Silakan angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Di rumah masing-masing, mari berserah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam sorga, hamba berdoa bagi setiap saudaraku yang mengangkat tangan di rumah mereka masing-masing. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang omnipresence, yang maha hadir termasuk di rumah kami masing-masing. Dan jarak tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku patahkan, aku tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu kehidupannya. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, bukakan tingkap-tingkap surgawi memberkati mereka. Bahkan kami yakin oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit kami sembuh. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit pergi, sembuh oleh karena kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba mohon juga agar kami semua ya Tuhan bukan saja pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menerapkan hal-hal yang telah diterapkan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya, sehingga dia finishing well, setia sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, karena hari ini adalah minggu pertama di bulan November, sebagaimana juga telah disampaikan sejak minggu lalu, kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Jadi silakan mempersiapkan bahan bayi yang telah disampaikan sejak minggu lalu untuk kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya, saya ingatkan saudaraku, jangan ini sekedar kegiatan rutin kita lakukan. Ada 3 hal yang utama kalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, karena ini perintah Tuhan. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, lakukanlah ini sampai aku datang kembali. Jadi 3 hal yang mau sampaikan adalah, yang pertama, perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan masa lalu kita, di mana juga Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib menjadi penebusan untuk kita boleh diselamatkan. Nah, untuk masa kini, masa sekarang, kita ambil perjamuan kudus untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan, dengan makan roti sebagai lambang tubuh Kristus, minum dari cawan sebagai lambang dari darah Yesus. Kita makan dan meminumnya membuat kita bersekutu dengan Tuhan, membuat kita juga semakin erat bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita ambil bagian dalam perjamuan kudus untuk masa yang akan datang. Apa itu? Bahwa kita percaya Yesus pasti datang kembali. Karena Yesus berkata, lakukanlah ini sampai aku datang kembali. Jadi saya harap jangan hanya sekedar kegiatan rutin setiap bulan, tapi mari ambil artinya. Dan sekarang ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Silakan ambil roti, pegang dengan tangan kanan kita masing-masing, dan kita akan berdoa lebih dahulu.
Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hamba berdoa ya Tuhan, dengan perjamuan kudus yang kami lakukan ini, kami boleh bersekutu dengan Tuhan, mengingat kasih-Mu yang telah berkorban untuk dosa-dosa kami. Dan kami percaya Engkau akan datang untuk kali yang kedua. Berkatilah perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, dengarkan saudaraku, nanti akan saya beri aba-aba untuk kita makan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang dengan tangan kanan kita ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur, bahkan dia mati untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Engkau rela mati menderita di kayu salib untuk boleh menjadi jalan penebusan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersekutu dengan Tuhan, berikan kekuatan yang baru bagi kami untuk melangkah dalam masa-masa yang susah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudaraku, mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang di dalamnya ada anggur, sirup atau apapun adalah lambang daripada darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Tuhan kalau kami telah beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi hamba berdoa, berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami rindu di tengah-tengah masa yang susah yang kami hadapi, kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Kami yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi hamba mohon, berikan kerinduan bagi kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan, meskipun secara online atau daring Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan.